Makanya ini kan ada hampir 90% saudara-saudara muslim Indonesia. Kalau semua ngasih rahmat gini kan kita enak yang 10% kan. Kan itu kan. Natalnya setahun sekali, hadiahnya Iya sepanjang 90% kan begitu. Nanti yang 10% pusing ngasih 90% kan. Kekayaan Indonesia sesungguhnya itu bukan ada di dalam bumi atau di bawah lautan. Tapi yang ada adalah di atas bumi dan di atas lautan. Yaitu harmonisasi manusia masyarakat Indonesia. Dia ngopinya kurang jauh, kalau Bang Saan ngopinya di Vatikan. Kita ajak nanti ngopinya. Iya, tapi Gitu kan, belum dari pernah- Baitul Maqdis. belum pernah ngopi di Arab Saudi. Ditunggu nanti Di aja. sana nanti ada Starbucks. Iya. Kita yang tawaf, abang di Starbucks aja. Siap. Harusnya kalau dia sudah sumpah di atas kitabnya, apalagi menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai itu harusnya ditunjukkannya. Nah, sehingga tidak ada sikap yang abu-abu, tidak ada sikap yang kemudian mencari aman. Tapi harusnya sikap seorang pemimpin yang berdiri di atas semua golongan. Halo pemirsa, kembali lagi di channel kita Deep Talk Indonesia, dan kali ini tema diskusi kita yaitu tentang toleransi beragama. Nah, kita udah mengundang bersama kita tokoh narasumber yang bisa diajak berdiskusi tentang toleransi beragama. Mungkin boleh langsung dikenalin aja sama Kak. Boleh dong, masa nggak boleh? Oke, jadi hari ini kita sebenarnya ada program baru. Kalau biasa kita ada Deep Talk Podcast, hari ini kita ada program baru namanya Tukar Pikir. Tukar Pikir ini satu program di mana kita harus adu perspektif lah gitu ya. Bagaimana perspektif A dan B sehingga nanti ada titik temu dalam sebuah tema. Hari ini saya sudah kedatangan dua tokoh. Yang pertama ada Bang Sahat Sinurat. Siap, Bro Siap, Arif Bang. ketemu lagi. Iya, ini aktivis muda yang gak muda-muda banget sebenarnya. Masih Tuhan muda, masih 240 kan. Iya. Yang kedua ada Romo Ali Hasim. Iya. Nah, sehat kan? Alhamdulillah. Jadi Romo ini Gus tapi nggak mau dipanggil Gus, ya kan? Malah pengen dipanggil Romo. Gus Romo. Tanpa ada kata Gus. Iya. Yang pertama saya harus ucapkan selamat Natal kepada Bang Sahat nih. Siap, Ya kan? kasih. Besok ini kan Natal. Tanggal 25. Hari ini kita tapping tanggal 24. Sebenarnya harusnya cuti nih kita. Cuti bersama ya kan? Masih aja kerja ini kan. Semangat untuk keindonesiaan ya kan. Semangat kebinekaan ya, Kebinekaan. menyatukan yang ini masih bergesek-gesek gitu. Betul. Iya. Nah, saya harus mulai dulu dari satu kasus ya, Kes. Kenapa tadi dibuka dengan istilah toleransi? Kita pengen tahu pandangan dari Muslim dan non-Muslim. Kalau misalkan nanti mungkin akan dibantah oleh Romo Ali, jangan istilah non-Muslim ya kan? Apa sebenarnya arti toleransi? Bang Sahat dulu lah, boleh. Wah, kita dulu ya kan. Iya. Ya, terima kasih Bro Arif. Jadi kalau kita sering dengar kata toleransi ya. Toleransi bagi beberapa orang sering menyebutnya itu kesetaraan dalam beragama, ya itu silakan dengan definisi masing-masing. Tapi yang paling utama itu kan sebenarnya bukan soal pernyataan atau soal narasinya saja, tapi bagaimana implementasinya di lapangan. Apakah kemudian kita sebagai satu bangsa punya perbedaan suku agama itu bisa hidup bersama-sama dengan menerima segala perbedaan kita. Nah, jadi ini yang kemudian tentunya harus terus kita punya paradigma bersama. Toleransi yang kita pahami itu apakah toleransi tadi bicara mayoritas minoritas atau bicara soal kita ini tidak dilihat dari jumlah siapa yang lebih banyak, tapi kemudian bisa bersama-sama tinggal di daerah kita masing-masing, tinggal di negara kita ini di Indonesia gitu. Kalau menurut Romo Ali, toleransi itu apa Romo? Karena ini kan akhirnya kita sebagai Muslim sering disudutkan ya. Karena mentang-mentang mayoritas, akhirnya kita disudutkan ini Islam gak toleran. Bagaimana Romo? Terima kasih Gus Arif. Sebetulnya Deep Talk itu sudah menjadi jembatan daripada toleransi. Kenapa? Dengan menunjukkan first opinion, yaitu Bang Sahat menunjukkan Deep Talk itu sudah toleransi.
Artinya tanpa menyebut minoritas mayoritas sudah dipersilahkan. Seharusnya kalau Deep Talk itu enggak toleransi, maka dia akan menunjuk saya first opinion. Tapi faktanya my second opinion after Bang Sahat. Artinya Deep Talk itu sudah menunjukkan toleransi tersendiri. Iya. Tidak mengenal saya yang paling nomor 1 terbanyak, Bang Sahat nomor 2. Iya. Tapi sudah mencontohkan Bang Sahat first opinion. Iya. Itu contoh simpel toleransi. Contoh simple. Contoh simpel. Coba bayangkan, terkadang orang itu dikasih kesempatan berbicara di saat orang itu yang paling banyak. Dia pertama. Tapi di Deep Talk, Bang Sahat diberi kesempatan untuk memberikan opini apa itu toleransi. Artinya sudah dicontohkan oleh Deep Talk, Bang. Kegambar ya kira-kira description-nya. Iya. Oke, satu itu. Yang kedua, kita itu sebetulnya adalah tidak pernah pesan. Ada yang memang given, ada non given. Ada yang memang pemberian Tuhan langsung, ada yang memang konstruk sosial. Ya kan? Kita lahir di Cirebon, di Jawa, di Sumatera Barat, misalnya kita nggak pesan. Tetapi di sini menunjukkan artinya kita itu ada perbedaan. Tetapi kita juga ada kesamaan dan harus kita pertahankan. Perbedaan juga harus kita pertahankan. Apa itu? Pertama teologi. Iya. Teologi itu harus, Bang. Beda. Tapi jangan kemudian dimasukkan di ranah publik. Itu. Teologi itu harus ada. Syarat beragama itu teologi. Syarat beragama itu iman. Lah, syarat sebagai sebuah bangsa itu apa? Bangsa menurut Benedict Anderson itu is community, imaji community. Itu adalah sebuah imaji community. Kemudian setelah kita imajinya itu ada kesamaan, maka akan terbentuk satu wilayah teritorial, territory. Maka itu akan membentuk nasional. Iya. Makanya ada bangsa, ada nasionalisme. Ya. Pada saat kita berbicara sebuah bangsa, tentu dia akan berbeda-beda. Ada Jawa, Batak, Sunda, Makassar, Bugis dan lain sebagainya. Ya. Tetapi pada saat kita berbicara teoriti, maka kita sebagai nasionalisme, maka bangsa, nasionalisme dan negara. Pada saat kita berbicara ketiganya, maka ini adalah ruang publik. Bukan ruang private, Bang. Iya. Lah, agama itu saya rasa sudah membentuk bahwasannya Tuhan itu menciptakan dengan berbeda-beda. Tuhan bukan nggak bisa menciptakan dengan kesamaan homogen, sangat bisa. Tetapi itu nggak menarik. Lah, Indonesia itu ikatannya adalah bangsa, nasionalisme, dan negara. 3 ikatan. Diikat oleh apa? Oleh bahasa, Bang. Iya. Saya nggak bisa bahasa Batak misalnya, tetapi saya bisa mengikat kesamaannya dengan Bang Sahat itu karena bahasa Indonesia. Bahasanya Indonesia. Iya. Itu. Artinya apa? Ada kemudian yang mengikat kita, jangan dilihat dari satu agamanya, tapi dilihatlah dari perspektif yang lain. Betul. Atau yang lebih tinggi lagi adalah humanity, kemanusiaan. Saya melihatnya adalah manusianya. Itu. Tuhan menciptakan manusia, maka kita harus muliakan manusia. Itu, Bang. Jadi Indonesia itu saya rasa udah selesai. Deep Talk saja sudah selesai tentang toleransi. Lantas apa yang kita bahas? Iya. Berarti udahlah nih bubarnya ya. Selesai. Tinggal. Agak bulet ini Mas ini. Iya. Pada saat kita menjadi sebuah bangsa, nasionalisme dan negara, artinya semua warga negara itu sama. Iya. Tapi kan akhirnya kesadaran itu perlu dibangun. Iya nggak Bang Sahat? Maksudnya gini, masih ada sampai hari ini kelompok Bang Sahat dalam arti yang gimana kalau saya mengatakan sebagai korban terlalu mendramatisir ya. Tapi untuk ibadah Natal saja nggak boleh misalkan. Untuk ibadah Natal di rumah lah gitu ya, kok nggak boleh. Sedangkan kita di Muslim
di rumah siapapun kita bisa beribadah gitu. Kenapa masih ada larangan gitu? Itu yang sebenarnya perlu dijawab gitu. Nah, perasaan begini bagaimana orang warga negara yang beragama Kristen gitu? Bagaimana, Bang? Iya. Perasaannya gimana gitu, Bang? Jadi yang pertama yang mau saya Ini saya bukan diskusikan ngompor-ngomporin kan. ya. Ya, biasa memang Deep Talk harus ngobrol-ngobrol biar deep, ya kan, biar dalam pembicaraan. Iya. Ya, jadi pertama itu kan tadi bicara mayoritas minoritas. Apakah di Indonesia itu ada mayoritas minoritas yang absolut? Saya orang Batak, kalau saya di Samosir, di Toba, saya mayoritas. Ya. Mayoritas secara suku dan mungkin juga bisa dikatakan mayoritas secara agama. Tapi pas saya kuliah ke Bandung, saya sekarang datang di Jakarta, saya minoritas secara suku, secara agama. Iya. Nah, teman-teman misalnya orang Jawa pergi ke Kalimantan, ke daerah-daerah tertentu, mungkin jadi minoritas karena di sana banyak mayoritasnya Dayak. Iya. Nah, gantian orang Dayak datang ke Jawa, dia jadi minoritas begitu. Artinya mayoritas-minoritas itu kan sebenarnya relatif. Betul. Tergantung di mana daerahnya, tergantung di mana bumi dipijak begitu. Iya. Nah, sehingga ketika kita kemudian merasa seseorang mayoritas yang absolut, kita akan terkejut ketika suatu saat mungkin kita akan bekerja atau berkunjung ke satu daerah, ternyata di sana kita gantian, kita yang jadi minoritas. Nah, maka haruslah memposisikan diri, jangan hanya merasa diri mayoritas ketika di daerah kita saja. Tapi harus melihat ya kita ini nggak ada lagi, ini semua relatif begitu. Nah, sehingga ketika di sini kita bisa saling menghargai, yakinlah kita pun nanti akan dihargai di daerah yang kita mungkin lebih sedikit jumlahnya. Nah, menurut saya ini yang penting, dan para pendiri bangsa kita kan akhirnya menyebutnya tidak ada lagi warga negara kelas 2, warga negara kelas 3, karena kita ini semua relatif, tapi kita dianggap sebagai semua itu sama, bangsa Indonesia, tidak lagi dilihat hanya perbedaan suku agamanya. Dan terbukti di pilkada lalu dan bahkan beberapa kali pilkada, katanya ada politisasi agama dan lain-lain, tapi buktinya Maluku Utara, ini contoh yang menarik. Iya. Hampir 80% muslim ya. Tapi yang terpilih itu gubernurnya sudah dia Kristen, perempuan Tionghoa lagi, muda lagi, usia masih 41 tahun. Ini kan berarti menunjukkan apa? Isu-isu yang soal agama itu tidak lagi juga benar-benar relevan sebenarnya sekarang. Di Sintang, itu daerah mayoritas Kristen, itu bupatinya itu kader HMI, dokter. Ya kan? Bisa dipilih 2 periode kalau nggak salah. Nah, di Manado mayoritas Kristen, wali kotanya sekarang periode kedua sampai periode kedua itu Konghucu. Oh. Nah, kemudian juga di Bali daerah Hindu itu ketua DPRD-nya Kristen. Artinya apa? Ya sebenarnya bangsa kita ini, daerah-daerah kita ini kalau tidak ada politisasi agama dan lain-lain, ya itu semua ketika bisa membaur. Karena ini kan kulturnya masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya dari dulu, karena kita ini maritim, orang dari kapal naik kapal, menyeberang, saling bertemu di pelabuhan, bertemu di daerah-daerah pesisir, kita udah terbiasa hidup heterogen. Nah, cuman ketika kemudian ada tadi ekstrem kiri, ekstrem kanan yang memainkan soal agama, akhirnya memainkan narasi mayoritas minoritas dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita seakan-akan terkotak-kotak. Dan akhirnya terjadilah tadi persoalan beribadah tadi. Hal yang sebenarnya dari dulu, ketika misalnya dulu kita agama pertama mungkin ya agama kepercayaan. Habis itu masuk Hindu mungkin ya. Hindu yang pertama, Buddha, kemudian ada Muslim, Kristen juga dibawa oleh Belanda, Portugal, akhirnya bergabung semua agama gitu. Tapi kan itu semua bisa terjadi secara ya alami begitu hingga sekarang. Tapi kenapa sekarang ini malah kita ada yang beribadah, misalnya Kristen tadi dilarang. Nah, di daerah yang mungkin sebaliknya ada yang muslimnya minoritas misalnya, mungkin saja juga ada larangan. Kita nggak tahu kan? Nah, artinya bisa saja terjadi di semua agama. Nah, makanya saya selalu menyuarakan dengan teman-teman kita pemuda lintas agama, ayo pemuda kita jadi contoh. Karena apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi menyerang saudara-saudara kita yang seagama juga di daerah lain. Karena ini kan jadinya seperti apa? Karena saling terhubung. Saling terhubung, jadi balas-balasan. Ya udah kita hentikan semua narasi-narasi yang memecah belah itu. Nah, Natal ini ada beberapa daerah tadi memang beberapa teman-teman yang mungkin tempat ibadahnya jauh, belum dapat izin, kan ada regulasi resmi ya, peraturan bersama menteri kalau nggak salah, harus bangun gereja, harus ada syarat ini itu dan lain-lain. Akhirnya dia harus, ya nggak mungkin dia jadinya nggak merayakan Natal karena tidak ada gedung gereja. Ya, ada kebetulan rumahnya, mereka ada 10 orang, 15 orang mau beribadah karena
punya kebebasan memeluk agama tadi, tapi karena itu di rumahnya dilarang gitu. Nah ini kan sayang, masa lebih gampang orang ngumpul-ngumpul untuk nongkrong, Ngopi-ngopi, melakukan ya. hal-hal yang mungkin nggak bermanfaat, ya judi misalnya atau apa, dibanding orang yang beribadah yang masuk dalam Pancasila itu sila pertama gitu. Nah ini kan harusnya menjadi kesadaran kita bersama gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga harus jadi orang yang inklusif. Nah, karena kadang-kala ada juga kejadian kan Bro Arif, merekanya mungkin kurang membaur ke masyarakat. Jadi ketika pas momen ibadah baru berkumpul, nah masyarakatnya jadinya mungkin terkejut. Nah jadi menurut saya tetap harus dilihat dari dua sisi, tidak hanya dari satu sisi begitu kan. Tapi kalau itu sudah dilakukan kan, dan kadang-kala malah yang terjadi orang dari luar yang datang. Masyarakat sekitarnya itu membuka, Iya, fine sebenarnya. nggak ada masalah silakan beribadah. Tiba-tiba ada yang memprovokasi dari luar. Nah ini menurut saya masih persoalan yang kita hadapi sekarang gitu. Gimana kalau Romo sendiri gimana Romo? Maksudku gini, kita kan sebagai manusia kan bisa akhirnya dijadikan bukan simbol tapi representasi dari agama kita kan terlihat dari diri kita gitu, tingkah laku kita gitu. Meskipun hanya beberapa orang, tapi akhirnya orang kan mengecap gitu atau menilai, wah ini Islam kok begini, wah kok Kristen begini gitu. Gimana Romo? Saya setuju dengan pendapatnya Bro Sahat, Iya. bahwasannya kita itu masyarakat yang open minded. Terbukti bahwasannya kita itu maritim. Bagaimana kemudian pada saat itu transportasi satu-satunya digunakan itu hanya jalur laut. Itu. Jadi kita itu bukan motherland, tapi ocean. Lah, disitulah kemudian menunjukkan kita masyarakat yang open minded. Sehingga apapun itu akan masuk. Lah, kita berbicara kemudian tentang kebebasan beragama. Sebetulnya dalam tekstual ketuhanan yang Maha Esa, cara peribadatan itu sudah ada regulasinya. Benar Bang ya? Tapi fakta kemudian kita yang sebagai agensinya, bisakah kita membagi password wifi-nya atau tanpa password? Kalau kita ke wifi itu kan enak, kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Lah, pada saat kita beragama, kita maka akan berbicara tafsir. Agama itu bicaranya tafsir, interpretasi. Tidak bisa agama itu kaku, tapi interpretasi. Misalnya, bolehkah mengucapkan selamat Natal? Ya kan? Iya. Itu sering dipertanyakan ya. Kalau Bro Arif kemudian mempunyai relasi, Bro Arif mempunyai atasan yang kemudian mereka adalah pengikut Kristus, ucapkan. Selesai. Itu kan. Sebaliknya, pengikut Kristus punyakah teman yang muslim untuk menjaga relasi? Kalau dia punya, ucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha. Itu. Artinya di ranah publik itu sudah selesai. Cuma kemudian tentang ekspresi beribadah itu adanya di regulasi. Lah, kalaupun kita tidak atau belum bisa merubah regulasi itu, setidaknya kita memberikan pemahaman bahwasanya saya adalah seorang muslim yang kemudian memberitahu kepada tetangga sekitarnya, biarkan tetangga kita untuk beribadah, Bang. Iya. Itu Bang. Kan yang tadi Abang katakan seperti itu. Jadi kita tuh agensi. Bisakah kita memberikan wifi kepada orang lain? Iya. Itu. Nah, satu. Yang kedua, yang namanya ilmu itu adanya pada tingkah laku. Kalau bahasa Arab mengatakan al ilmu warisul akhlak. Ilmu itu adanya di tingkah laku, Bang. Pada saat Abang masuk ke ruangan deep talk, Abang pakai sepatu. Kenapa Abang lepas sepatunya? Artinya Abang sudah menginternalisasi ilmunya bahwasanya ruangan deep talk itu bersih, maka sepatu harus dilepas. Apa itu yang dinamakan adab, Kang? Adab, akhlak, etika, tingkah laku. Iya. Itu. Jadi ilmu itu adanya di situ. Penunjukan kita sebagai seorang muslim yang saleh, yang taat, itu bisakah kita bertetangga dengan tangga kita? Terlepas apapun agamanya. Iya. Itu. Iya. Lah, yang ketiga, yang menarik adalah Indonesia tanpa bangsa, dia tidak akan menjadi Indonesia. Indonesia tanpa jiwa nasionalisme, dia akan tidak menjadi sebuah negara. Itu Bang. Makanya yang mengikat itu semua adalah image community. Dia mempunyai keinginan yang sama, dia mempunyai cita-cita yang sama,
dia lebur. Saya imigran dari Yaman misalnya, saya dari Eropa misalnya, tapi dia lahir tinggal di Indonesia, dia warga negara Indonesia. Itu bagi saya. Lah, balik lagi. Agama itu adalah masalah tafsir, interpretasi. Jangan terlalu kaku. Gak boleh agama itu kaku. Manusia itu tidak bisa statis, tapi manusia itu berkembang. Agama pun seperti itu. Kecuali nilai-nilai ketuhanan atau teologi, Bang. Teologi itu statis dari dulu sampai sekarang statis. Iya benar. Misalnya di Muslim, lu harus percaya Allah itu satu, ya udah titik. Bagi yang lain, monggo. Itu, Bang. Bagi saya. Oke, aku jadi ada pertanyaan nih dari sudut pandang Romo dan Bang Sahat. Ini kan kita mungkin memang semua yang tinggal di Indonesia sudah mengakui bahwa mereka Pancasila, mereka Indonesia, tapi masih banyak gitu. Bahkan dalam catatan Setara Institut masih sepanjang 1 tahun belakangan aja itu ada sekitar 217 kasus tindakan kekerasan yang berkonotasi yang berkaitan dengan agama gitu. Ini kan di sini berarti maksudnya masih ada misconception antar masyarakat gitu, entah itu dari Muslim atau dari Kristen, dari Katolik, dari agama-agama yang lain gitu. Mereka kadang berposisi menjadi pelaku intoleran, kemudian kadang juga mereka memposisikan diri sebagai korban intoleran. Padahal sebenarnya mereka tadi seperti yang dikatakan Romo Ali, mereka Indonesia gitu, mereka dalam satu kesatuan, mereka mengakui Pancasila dan lain sebagainya, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, tapi masih ada gitu pikiran-pikiran yang meskipun awalnya kecil ya mungkin, tapi akhirnya memantik sikap intoleransi gitu. Nah, kiranya gimana ya untuk kita sebagai orang yang sadar akan suatu moderasi beragama, kemudian memiliki jiwa yang moderat dalam menyikapi hal tersebut, melihat kasus-kasus intoleransi yang mungkin masih muncul di antara kita gitu ya. Itu gimana responnya, atau kita harus kalau kita mendemonstrasikan terus, maksudnya kayak kita ngelakuin sosialisasi terus tuh kayak efeknya juga orang juga ngapain sih ngomongin itu terus gitu. Tapi meskipun seperti itu, kita udah ngomong berkali-kali, tetap ada kasus seperti itu, intoleransi, dan karena sudut pandang ya mungkin. Mereka udah disatukan dalam Indonesia, tapi untuk melihat agama lain itu tetap masih berbeda gitu. Apakah yang dimulai dari pendidikannya atau dari lingkungannya yang harus lebih dikuatkan atau seperti apa gitu. Kalau saat pertama itu yang saya menarik tadi yang dibilang sama Bro Arif sama Gus Romo kan, terkait kita nilai-nilai agama kita itu kan dilihat bukan dari hajarannya, tapi dari orang-orang yang sudah belajar dari nilai-nilai agama tadi. Ilmu tadi kan terlihat dari tingkah laku. Kalau di Alkitab itu ada tuh, padaku ada ilmu, padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Tapi tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku tunjukkan imanku dengan perbuatan. Tadi sama, kita bilang kita ini orang yang beriman, tapi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai agama kita, ya sudah, yang kelihatan itu tadi hal yang jelek, yang tidak bagus tadi. Nah ini kan sebenarnya kembali lagi bicara tadi soal masih ada intoleransi. Yang pertama, kita ini kan hidup berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Nah, hidup di negara Indonesia ada pemerintahnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, kalau berurusan agama, menteri agama, ada partai politik, ada bupati, gubernur, wali kota. Nah mereka ini sampai tingkat camat, RT, RW. Nah harusnya mereka inilah yang kemudian, apalagi ketika dilantik itu kan mengaku ataupun menyatakan dia itu mengakui Pancasila, bahkan dengan sumpah di atas kitabnya masing-masing, ya kan? Harusnya kalau dia sudah sumpah di atas kitabnya, apalagi menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai itu harusnya ditunjukkannya. Nah sehingga tidak ada sikap yang abu-abu, tidak ada sikap yang kemudian mencari aman, tapi harusnya sikap seorang pemimpin yang berdiri di atas semua golongan. Sehingga persoalan-persoalan tadi itu bisa tuntas ketika pemimpin di daerah tersebut, mulai dari tingkat RT, RW sampai paling tertinggi misalnya,
di daerah tersebut itu bisa menengahi, bukan kemudian mencari aman. Kemudian misalnya karena di sini tekanannya besar, akhirnya dia coba pro ke arah yang sini. Nah itu menurut saya yang pertama. Nah yang kedua tokoh agama tadi yang disampaikan oleh Gus Romo tadi, interpretasi dari penafsiran tadi. Nah ini kembali lagi ke tokoh-tokoh agama kita. Nah, makanya kita seperti misalnya saya di Gamki, misalnya teman-teman yang di PMII, Muhammadiyah dan lain-lain, di NU, kita dorong bagaimana tokoh-tokoh agama kita yang punya nilai-nilai yang benar-benar baik itu yang harus kita sebarluaskan ajaran-ajarannya. Sehingga kemudian ajaran-ajaran ini yang bisa sampai ke umat kita di bawah. Nah, jangan sampai mereka belajar dari penafsiran yang belum tentu sesuai dengan kitab kita tadi yang sudah mengajarkan nilai-nilai yang baik tadi, begitu. Karena ya kadang-kala salah ajaran tadi misalnya dari pendidikan agamanya dan mungkin bukan di pendidikan formal, bisa jadi di pendidikan informal, ada pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan, termasuk di Kristen ada pertemuan-pertemuan seperti itu juga, teman-teman Muslim juga ada, Hindu dan lain-lain. Nah haruslah diajar oleh tokoh-tokoh agama yang punya nilai-nilai yang tepat, interpretasinya itu tepat. Nah menurut saya kalau dua ini saja bisa berjalan dengan baik, para pemimpin birokrasi kita tadi dari segala tingkatan tadi benar-benar tegak lurus soal bagaimana nilai-nilai kitab yang dia sudah bacakan sumpah tadi dia jalankan dengan juga menjunjung tinggi Pancasila, ditambah tokoh agama yang terus mengajarkan nilai-nilai yang benar, saya yakin itu bisa semakin diminimalisir. Ditambah para pemuda kita, teman-teman Deep Talk, kemudian ada Gus Romo, ada kawan-kawan di Gamki dan lain sebagainya, terus bergerak juga di tataran anak muda. Nah yang terakhir yang saya lihat, ya kita memang terus ada persoalan, tapi jangan juga kita kemudian hanya melihat persoalan. Padahal persoalan ini kan 200-an, 300-an, ya sama seperti melihat gelas ini gelasnya terisi air sedikit atau airnya banyak. Nah kadang-kadang kita melihat yang sedikitnya. Nah, bahwa seakan-akan itu persoalan ini jauh lebih banyak daripada justru yang tidak terjadi persoalan. Nah kita harus tunjukkan bagaimana yang tidak terjadi persoalan, bagaimana hidup dalam kebersamaan itu yang harus kita tonjolkan, itu yang harus kita narasikan, misalnya lewat Deep Talk, lewat podcast-podcast, lewat pemberitaan bahwa di banyak daerah kita itu hidupnya itu bersama. Nah sehingga itu yang akan dilihat oleh generasi kita, oleh masyarakat kita. Jangan yang kita beritakan hanya yang berantamnya, hanya yang ribut-ributnya, hanya yang demo-demo pelarangannya. Karena ketika itu terjadi ya akan terjadi pro kontranya tadi. Tapi yang kita tunjukkan kebersamaan ketika misalnya ada umat muslim lagi Idul Fitri, kita misalnya yang Kristennya misalnya berkunjung kah atau ikut kemarin itu kita misalnya pengalaman itu di Alor. Nah di Alor NTT kita mengadakan Pasca Nasional Gamki. Nah ketika puluhan ribu itu lagi karnaval pawai, itu saudara-saudara muslim itu memberikan, karena kan jalannya panjang hampir berapa kilo itu Gus, itu memberikan air minum. Nah yang kayak gitu pasti di banyak daerah terjadi. Ini yang harus kita angkat, harus kita viralkan, harus kita tunjukkan, sehingga tidak hanya di wilayah itu, bahkan di Indonesia, bahkan seluruh negara-negara di dunia itu melihat, oh Indonesia itu seperti ini. Sehingga ketika ada masih paham-paham yang tadi, yang sedikit tadi, ya lama-lama tergerus, mereka pun melihat, ternyata bisa kok. Nah tinggal tadi tokoh-tokoh agama harus penetrasi kan, supaya tokoh-tokoh yang ajaran agamanya kurang pas itu bisa digantikan oleh tokoh-tokoh agama yang tepat tadi. Nah, itu menurut saya salah satu solusi kita. Begitu. Berarti masuknya lewat antitesis dari intoleran itu ya. Jadi kita harus memunculkan nilai-nilai toleransi. Menurut saya salah satunya begitu. Indahkan perbedaan ya. Iya. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada suami istri, nggak enak bos. Paham lah kan? Jeruk sama jeruk bos. Iya. Lu pernah nggak sih bayangin gitu kan? Khusus yang sudah menikah nih yang paham. Gue punya temen agnostik bang. Tapi dia tiba-tiba nikah. Artinya kasih Tuhan ada pada dia loh. Meskipun dia tidak mengakui eksistensi Tuhan. Tapi Tuhan kasih jodoh. Tuhan kasih makan. Suatu ketika ada cerita Nabiullah Abraham itu didatangin oleh seorang yang sangat tua. Dia beragama Majusi. Dia lapar. Ditanya agamanya apa? Kamu menyembah Tuhan saya enggak? Enggak. Dan minta makan. Sama beliau gak dikasih bang. Orang Majusi keluar dari rumahnya. Allah langsung tegur. Hai Ibrahim. Orang itu adalah saya yang menciptakan. Orang itu
bisa hidup sampai sekian tahun karena saya kasih makan. Kata Tuhan. Ibrahim langsung lari. Suruh masuk lagi. Kasih makan bro. Iya. Itu. Lah kalau kamu beriman kepada Tuhan, beriman kepada hari akhir, falyukrim doifahu. Muliakan tamumu, muliakan tetanggamu, tetanggamu. Kamu muliakan. Tanpa melihat Tanpa background melihat apapun. Itu. Makanya yang masalah intoleransi itu bagaimana kemudian menjadi consciousness, satu kesadaran. Consciousness ini dibentuk antara struktural, internal atau eksternal internal. Itu bisa kita bentuk. Iya. Itu loh. Lah, yang jadi pertanyaannya adalah kemudian sampai kapankah kita menjadi agensi-agensi kesalehan sosial, menjadi agensi-agensi kebaikan untuk kita dan orang lain. Bukan untuk kita saja, ada other. Makanya ada subject, ada other. Iya. Other itu yang kita bayangkan. Nah, di sini kita melihat bahwasannya toleransi itu sebetulnya sudah selesai di Indonesia. Kamu pernah jalan-jalan ke Taman Mini. Taman Mini itu miniatur Indonesia artinya. Di situ ada kelenteng, ada masjid, di depannya ada gereja. Iya. Jangankan Taman Mini, kamu datang ke Masjid Istiqlal, di depannya itu ada gereja katedral. Ya. Itu simbol-simbol kerukunan umat yang sudah dibangun. Di antara katedral sama Istiqlal itu ada jembatan, namanya jembatan atau terowongan silaturahmi. Di TikTok itu ada Arif yang mempertemukan saya dan Bang Sahan. Gitu Bang. Jembatan hidup. Itu. Gue berpikir suatu saat nanti peak itu ada masjid, ada kelenteng misalnya. Cocok itu. Ada gereja Bang. Gimana Bang? Cocok. Bahkan kalau perlu ada lagi satu tempat ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sunda Wiwitan. Gitu kan. Pusat semua agama-agama. Pusat semua agama-agama. Cocok Bang. Wah cocok. Harus didengar nih sama yang punya pi. Ini sekalian sambil promosi itu kan gimana kalau ada semua agama otomatis Beberapa hari semua- lalu tuh Menteri Agama Iya. itu menyampaikan di Mukernasnya MUI Iya. harus ada Islamic Center di PIK. PIK. Nah, kita dukung, tapi tidak hanya Islamic Center, ada Christian Center, ada Buddhist Center, Konghucu Center. Ini untuk Hindu Pak Guan, Center. tolong dengarkan Pak Guan. Ada agama lokal. Agama lokal, Agama Sunda lokal. Wiwitan, Iya. dan lain-lain, Parmalim. Jadi wisatawan datang dari seluruh Indonesia, mancanegara, salah satunya bisa datang ke PIK melihat semua Bukan agama. hanya di Selain Taman Mini. liburan, selain Bukan Taman liburan Mini. tetap Tapi dengan di PIK. ibadah. Harus didengar ini kan. Agak kompak ya. sudah jadi. Iya, tapi dulu kalau soal PIK selain tadi bisa Islamic Center, ya saya juga baru tahu headline di berita itu Menak Nasaruddin Umar 1.000 hektar di PIK tak ada suara azan. Ini 1.000 hektar kan luar biasa besar sekali Bang. Iya kan? Jadi paten memang harus ada keberagaman di sana bukan hanya Nah, salah satunya ya Menteri Agama kan juga harus lihat peraturan bersama menteri itu kan. Ya, kalau bisa nggak usah ada itu ya silakan orang mau buat juga di sana rumah ibadah masing-masing kan. Iya, Nah, persoalannya kan balik lagi harus minta izin. Nah, termasuk juga disampaikan beliau di Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman ya. Masalah itu kan gedung-gedung kantoran semua. Siapa yang tinggal? Tapi di belakangnya itu kan pasti banyak masjid-masjid ya. tempat-tempat rumah-rumah yang tentunya mendirikan rumah ibadah masing-masing, ada gereja, ada masjid dan lain-lain. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya yang kita lihat itu jangan lagi kita dibatasi oleh regulasi yang justru mempersulit kita. Betul. Harusnya juga pemerintah pun jangan kemudian dipersulit dengan regulasi yang dia buat sendiri. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang harus dilihat masalah isu-isu intoleransi tadi. gitu. Iya. Ini boleh agak ke atasin nggak apa-apa juga Kang, diginin Kang. Boleh juga ya. Oh iya. Iya, jadi memang menarik ya kalau misalnya bicara soal agama. Kang, jadi belum lama lah. Ini barangkali Bang Sahat akhirnya memberikan lagi. Belum lama saya akhirnya umroh Kang. Tapi dibiayai oleh orang Kristen Kang. Gimana hukumnya Kang? Barangkali Bang Sahat nanti, Rip abis ini kamu umroh gitu. Hukum umrohnya sah gak sih Kang? Gitu?
Kalau itu pakai uang dan dapat tiket ya sah bang. Iyalah. Gitu. Kita kapan nih ke Yerusalem atau ke Roma dibiayai sama saudara-saudara Muslim ya? Ditunggu nih kan, belum pernah nih kan, gantian. Jawa Bali, gantian. Jadi Bang Sahat, tadi sebelum mulai Kang Romo ini udah Gus tapi pengen dipanggil Romo ini kan udah dua variabel berbeda betul, sebenarnya kan. betul. Itu beliin satu oleh-oleh buat Bang Sahat. Boleh tuh diambil tuh. Saya tuh ingin menunjukkan Deep Talk itu benar-benar sudah selesai masalah toleransi. Saya bukan hanya ucapan tapi tindakan dan kenang-kenangan masuk aja. untuk mempererat silaturahim kita 1 minggu, 2 minggu yang akan datang. Nah, ini dari saya bang. Selamat Natal. Merry Christmas. Terima kasih. Luar biasa. Karena emang syutingnya pas banget ya nanti malam bisa. Nanti pas tahun depan gantian nanti kita. Harus itulah. Pasti lu juga gak kepikiran kan ada hal surprise Tapi justru gini. itulah harusnya kan saling berbalas-balasan, saling kita itu kan budaya dari dulu. Iya. Kita. Nah ini yang sekarang ini kan udah mulai hilang. Dengan banyaknya individualisme. Iya. Abang Gus Romo ini mencontohkan kan. Jadi Ya tadi. nanti kalau ada lagi yang mau ngasih ke kita ditunggu. Natalnya masih besok kan. Masih bisa. Masih bisa menerima ya? menerima parcel THR. Nanti dibagi juga ke Dito. Boleh. Nanti alamatnya di sini. Iya. Kita jangan kirim Bang Sahat tapi kirim ke kita aja enggak apa-apa. Saya ada satu pengalaman menarik juga nih. Iya. Waktu pernah juga dapat seperti ini, Bang. Tapi yang ngasih itu Dubes Palestina, Bang. Oh iya. Dubes Palestina. Dubes Palestina yang Duta ngasih apa? besar Palestina untuk Indonesia. Mr. Juhair Alsun. Nah, jadi kita tiap tahun itu, mungkin tahun depan juga kita akan buat bulan depan, itu kita selalu mengundang beliau itu dalam acara-acara Natal yang diadakan Gamki. Kita pernah undang ke Sumba. Kita pernah undang ke Kaltim, ke Padang, Sumatera Barat. Saya pernah cerita ke Bro Arif, Bang. Kita bawa ke Sumbar, kami antar beliau pertama kali datang ke Sumbar, Bang. Iya. Nah, padahal beliau sudah ada 4 tahun jadi dubes di Indonesia, baru pertama kali ke Sumbar, kita ajak langsung ibadah sholat Jumat di Masjid Raya. Itu langsung datang gubernur yang sekarang terpilih lagi nih incumbent. Dia tidak menyangka kalau ternyata pemuda Kristen membawa dubes Palestina ke Sumatera Barat. Dan akhirnya kita bertemu. Apa pesan yang mau kami sampaikan, Bang? Kita ingin menunjukkan isu Palestina, ini salah satu bagian dari toleransi kita, bagian dari kita ini kemanusiaan kita bersama. Bukan isu agama. Betul. Itu adalah isu kemanusiaan. Nah, jadi ketika di Indonesia kemudian ada yang bilang ini isu agama, ini pro kontra, ya kita mau menunjukkan ini isu kita bersama. Nah, sehingga kita saling bersolidaritas dan waktu itu beliau tadi sempat disinggung soal ucapan selamat Natal, beliau mengucapkan selamat Natal, Bang, di acara Natal itu. Dan Ini dubes Palestina. Dubes Palestina mengucapkan selamat Natal pakai bahasa Arab. Nah, kita kan nggak tahu bahasa Arab, Bang. Taunya pasti terjemahkan. Nah, kemudian dia sampaikan di Palestina itu orang Kristen kita ke Idul Fitri itu datang mengucapkan selamat dan penuh dengan ornamen-ornamen khas Idul Fitri. Sebaliknya ketika seperti sekarang bulan Desember, bulan Natal, yang Muslim juga datang ke rumah-rumah tetangganya yang Kristen mengucapkan selamat Natal juga dengan ornamen-ornamen di daerah itu yang penuh dengan ornamen Natal begitu. Nah, itu keindahan yang ada di sana yang menurut kita kan pusat dari datangnya agama kita begitu, Samawi tadi. Beliau mengatakan di Indonesia jangan sampai kita dipecah belah karena perbedaan-perbedaan tadi. Justru Indonesia ini kan harus bisa memberikan contohnya begitu. Dan dia berikan waktu itu oleh-oleh kenang-kenangan Rosario. Rosario itu dari Palestina diserahkan ke... Bukan sajadah, Bang. Bukan. Mungkin kalau kita titip bisa kita kasih ke Bro Arif. Bisa juga nanti selanjutnya kita bisa main-main ke sana, Bro. Nah, itu menurut saya negara lain saja mengakui Pancasila kita itu sebenarnya bisa menjadi contoh. Nah, masa kita orang Indonesia malah tidak menghargai nilai-nilai kita tadi. Tidak menghidupkan Pancasila itu sendiri ya. Iya. Berarti konflik antara Palestina dan Israel sebenarnya bukan konflik agama di sana. Kalau menurut yang diceritakan dan menurut yang kami tangkap itu kan konflik antar wilayah tadi. Konflik wilayah antara Israel dengan Palestina. Nah, Israel sendiri mungkin memiliki pegangan dasar dia ya karena dia pakai ajaran dari Yahudi dulu, ya kan? Kalau itu wilayah dia. Cuman kan kemudian zaman ini kan sudah berganti sekian ribu tahun begitu kan. Tentu beda konteks 2000 tahun lalu dengan
sekarang Iya, iya. gitu. Sehingga ketika sekarang sudah ada di situ masyarakat bangsa Palestina yang berbeda agama juga, tidak hanya Muslim, ada Yahudi juga, Iya. ada Kristen juga. Bahkan salah satu saya lupa, teman-teman bisa cari nanti di Google, salah satu yang ikut pertama-tama membentuk Fatah ya, dan bahkan melakukan aksi-aksi menolak Israel itu masuk ke Palestina, itu adalah umat Kristen di sana, Kristen Koptik kalau tidak salah di sana. Itu Koptik atau Kristen Ortodoks, antara itu Koptik itu Mesir berarti Ortodoks. Itu menunjukkan ya itu isunya bukan isu agama. Karena buktinya yang Kristen sama Yahudi yang sudah tinggal lama di sana pun ikut menolak. Begitu. Nah, ini yang salah satu bagian kita harus bisa sebarluaskan ke masyarakat kita di Indonesia begitu. Mic-nya di Ini coklat ya, bisa dimakan. Baru tadi kita kira panjang kan? Coklat itu Bang, bisa kita makan. Dapur coklat bisa dimakan ternyata. Iya. Sayang juga itu pasti tidak dimakan. Sayang juga dimakan, dipajang dulu. Yang penting jangan meleleh kan. Tapi apa sebenarnya yang pengen Romo kasih pesan apa gitu dengan coklat yang dikasih ke Bang Sahad? Manusia itu bertindak karena rational action kata Immanuel Kant. Artinya ada sesuatu yang mungkin dia digerakkan oleh beberapa alasan. Saya di sini di TikTok itu bukan hanya berbicara secara teoritis tapi sudah praktis saya. Dan ini juga mencontohkan bahwasannya saya dan Bang Sahad itu memang berbeda dalam imani, dalam teologi, tapi kita satu tarikan nafas, yaitu Pancasila, satu tarikan nafas, lahir dari satu tanah yang sama, yaitu tanah Indonesia. Seandainya teman-teman yang sudah melihat TikTok ini kemudian bisa mencontohkan saya, ini adalah kebaikan untuk saya, kamu, dan yang lain. Iya. Gitu loh. Agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan, kemanusiaan, kesetaraan, kesederhanaan. Itu. Nabi Muhammad prototipe terbaik menurut Muslim yang harus kita imani pada saat dia khutbah, Bang. Ada jenazah. Nabi Muhammad berhenti dari khutbahnya, dia keluar dari mimbarnya, dari masjid dia berdiri. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, kenapa Anda berdiri? Ada orang meninggal. Tapi yang meninggal itu adalah orang Yahudi. Dia tidak beriman kepada kita, pada Tuhan kita. Kata sahabat. Iya, kata sahabat. Nabi Muhammad menjawab, dia manusia. Saya menghormati manusianya. Lah, yang teologi ini jangan disamakan. Biarkan. Nanti kita akan ketemu dalam satu titik yang baik, yaitu kebaikan. Permasalahan kemudian mana yang paling cepat masuknya, itu masalah nanti, belum tentu juga. Iya. Saya misalnya masuk surga gitu, ini masuk surga, belum tentu juga. Iya. Siapa tahu cepat siapa dulu, siapa yang paling lambat. Kan gak ada yang tahu, Bang. Itu. Tapi kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan, Bang. Indonesia itu adalah pot point kalau kita main biliar, satu tembakan bola itu akan memencar semuanya. Indonesia seperti itu, yang ditembak itu agama, semuanya akan meletup menjadi triager-triager yang lain. Karena agama itu isu yang paling enak untuk kita goreng. Iya. Itu yang paling bahaya ya, perang saudara ya. perang saudara. Arab itu kurang bangsa apa, tapi dia terpecah-pecah menjadi suatu negara. Betul. Indonesia itu kurang bangsa apa, tapi dia satu bangsa. Batak, Sunda, Jawa, apalagi itu Minangkabau misalnya kan, tapi dia satu bangsa Indonesia. Iya. Makanya saya pesan kepada penonton Deep Talk, kekayaan Indonesia sesungguhnya itu bukan ada di dalam bumi atau di bawah lautan, tapi yang ada adalah di atas bumi dan di atas lautan, yaitu harmonisasi
manusia masyarakat Indonesia. Coach of the day. Masuk jadi potongan TikTok ya kan? Cocok itu. Iya. Gitu. Ada mau nanya lagi? Lu tahu, Rif, Siap. panitia kelahirannya Nabi Muhammad, Panitia kelahiran. yes, itu Abu Lahab Yang tidak orang mengimani. yang Allah. tidak mengimani Muhammad itu nabi, tapi dia seneng Nabi Muhammad itu lahir, ponakannya lahir. Budaknya zaman dulu zaman budak, Bang. Semua agama itu bermain dengan budak, bukan hanya Islam. Semua agama itu bermain dengan budak. Budaknya dibebaskan. Siapa? Thoibatul Aslamiyah. Kenapa dibebaskan? Karena dia seneng punya ponakan laki-laki, Bang. Nah, itu. Yang kedua, ada di teks perjanji. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatil hadhiratil qudsiyah. Pada saat ibunya Nabi Muhammad akan melahirkan, ada dua wanita suci yang menemani. Siapa? Asia dan siapa? Hadarati Asiyatu wa Maryam. Siti Maryam. Who is Maryam? Maryam is mother Isa alaihissalam or Jesus. Jadi Maryam itu disucikan oleh Islam, disucikan pula oleh agama Kristen. Iya. Itu di saat Nabi lahir. akan lahir. Itu perjanji. Hadara ummahu fi lailati maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatil hadhiratil qudsiyah. Ada enggak di berjanji? Pernah baca berjanji? Bacanya simtu duror sih, imigran. Iya yang artinya sebenarnya kalau kita memahami dengan baik, memahami dengan bijak, semua agama seharusnya nggak ada yang mengajarkan soal kebencian, mau Islam mau Kristen dan sebagainya. Ya, artinya nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Atau radikal saya berpikir jangan-jangan surga yang kita maksud sebenarnya sama gitu kan. Kan gini aja bro, kalau kita misalnya kita ini kan sama-sama manusia. Iya. Kita percaya Tuhan itu yang ciptakan manusia. Yes. Tuhan saja tidak membeda-bedakan kita. Dalam arti apa? Udara ini nggak dibedakan, yang boleh hirup udara yang sehatnya yang muslim, yang nggak sehatnya kan nggak ada. Semua itu dikasih Tuhan begitu saja. Air juga dikasih, walaupun sekarang sudah harus beli air botolan, udah harus bayar kan. Tapi kan itu dikasih semua secara bebas kepada, tidak dibedakan kepada pemeluk agama yang ini dan ini. Nah Tuhan saja tidak membeda-bedakan kita. Betul. Masa kita sesama manusia yang diciptakan Tuhan membeda-bedakan kita berdasarkan agama, berdasarkan suku. Kalau pemahaman ini aja menurut saya semua agama itu, semua umat jemaat itu memahami paling sederhana kan. Ya nggak mungkin lagi kita membeda-bedakan kita yang berbeda agama atau berbeda suku. Karena Tuhan saja memberikan semua sumber daya ini kepada kita gitu tanpa membedakan suku agama kita. Iya. Dan bisa nggak sih kata-kata non itu kita hilangkan, sebut saja pengikutnya langsung. Kalau you manggil gua Romo Muslim, kenapa saya manggil mereka itu non? Seneng nggak bang? Misalnya kalau abang saya panggil nih pengikut Kristus misalnya, atau nonis saja bang? Ya sebenarnya kan lebih enak itu gimana, misalnya saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara umat agama lainnya kan lebih soft gitu kan dibanding misalnya saudara-saudara Muslim dan Muslim atau saudara-saudara Kristen dan non Kristen. Nah, itu kan kenapa nggak saudara-saudara Kristen dan saudara-saudara umat beragama yang lain? Ya yang lain mungkin kebanyakan kalau bilangnya kan saya Hindu, Buddha apa yang lain. Jadi kan sama-sama umat beragama. Nah menurut saya itu yang harus kita sebarluaskan. Gitu. Hapus delete tuh kata-kata non. Betul. Setuju bang? Sepakat lagi. Ini banyak kesepakatan. Dengan perbedaan yang ada justru banyak sepakatnya. Iya dong. Tapi yang paling penting sepakat soal PIK itu. George Orwell dalam bukunya 1985 dia menceritakan ada satu ruangan kemudian diajarkan oleh seorang di ruangan itu untuk menyebar kebencian itu butuh 2 menit.
Diajarkan tuh dalam satu ruang kursi baris berjejer 1, 2, 3, 4. Di depannya ada layar. Dia maki-maki negara ini seperti ini. Dia kelaparan, dia peperangan apa. Cukup 2 menit. Apa yang terjadi di ruangan ini? Mereka percaya dengan apa yang disampaikan. Begitu dia keluar dari ruangan, itu menjadi penambah energi, tenaga untuk melakukan apa yang disampaikan di ruangan tertutup itu. Sekarang ruangannya bukan tertutup, ruangannya terbuka. Sekarang, bisakah kemudian kita menjadi agensi satu kebaikan, menafsiri segala sesuatu itu dengan kebaikan? Ada kemudian sekarang kita tidak bisa membedakan mana media hoax, mana media tidak hoax. Ada seorang tokoh agama kemudian dia switch login ke agama lain, kemudian dia menjadikan agama yang pernah dia anut. Itu kan ajaib bagi gua. Sepakat itu. Iya. Seharusnya nggak usah. Nggak usah gitu. Dalam Islam itu ada namanya hidayah, dalam Kristen mungkin ada namanya anugerah. Ada bang ya, anugerah. Anugerah itu lu yang rasain, lu nggak usah ceritain ke yang lain. Iya. Apalagi ngejelekin agama sebelumnya. Yes. Itu apalagi ada seorang misalnya dia apa namanya tokoh agama. Tokoh agama itu kan influencer. Iya. Gitu. Kemudian dia bercerita agama lain, bahkan dia mencari kelemahannya agama lain. Artinya lu sedang menghancurkan apa yang lu yakini. Betul. Saya pengalaman juga itu, saya sempat cerita juga kan. Jadi kita sekarang ini kan ada aja memang ekstrim, di setiap agama ada ekstrim yang kanan, ada yang moderat begitu kan. Nah kadangkala teman-teman misalnya yang glorifikasi terlalu berlebihan. Misalnya ada yang Muslim pindah ke Kristen. Kita bereforia begitu hebohnya, atau sebaliknya yang Kristen pindah ke Muslim. Akhirnya mereka-mereka ini yang harusnya kita harapkan bisa menunjukkan contoh yang baik ketika sudah pindah agama ke agamanya yang baru, malah kemudian menjelek-jelekkan agamanya yang sebelumnya. Malah bikin testimoni ya. Testimoni, dan akhirnya ini malah saling menyerang satu sama lain. Nah saya sering bilang tuh di internal ke teman-teman di grup-grup WA, ke keluarga-keluarga saya yang kadang menyebarluaskan, misalnya ada yang dia pindah agama dari agama lama ke Kristen begitu, dia cerita yang jelek tentang agamanya yang lama. Saya bilang untuk apa itu disebar? Apa manfaatnya kepada kita gitu? Apa nggak kurang cukup dengan kita belajar agama kita saja kan? Iya. Ngapain kita harus bangga dengan agama kita dengan menjelekkan agama orang lain begitu? Berarti kan agama kita nggak bagus sampai harus kita menjelekkan ke agama orang lain. Cukup kita dengan agama kita kemudian melaksanakan nilai-nilainya begitu. Nah ini yang menurut saya juga jadi persoalan, dan tadi saya sepakat dengan Romo tadi, bagaimana yang seperti ini harus kita ingatkan, nggak usah terlalu diglorifikasi. Biarlah itu menjadi pengalaman pribadinya yang kemudian dia tunjukkan tadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik tadi kan. Nah orang-orang akan melihat dia memang sudah kemudian bisa mendapatkan pengalaman yang baik lah dari pindah agamanya begitu. Ini misalnya yang menarik di Kristen, saya belum pernah tahu, ada nggak ajaran Kristen itu yang mengatur apa yang kita ucapkan harus baik misalkan? Ada nggak di Kristen begitu bang? Ada, itu di Alkitab. Jadi kan? supaya akhirnya nggak ada lagi yang ceramah terus habis itu mencela tukang es misalkan. Jangan ada lagi begitu misalkan. Di Kristen ada nggak ini bang, kita tuh harus berbicara nggak boleh menyinggung orang lain sebagainya, ada nggak di ajaran Kristen gitu? Ada di ayat Alkitab. Cuman karena kita bukan tokoh agama, saya nggak bisa kayak Gus Romo mengutip dari ayat mana. Tapi ada itu ayat-ayat Alkitab. Beda-beda. Iya kan? Yang mengatakan itu apa yang keluar dari mulut itu harus hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menjadi berkat, jadi manfaat, jadi hal yang baik bagi orang-orang yang mendengar. Jangan kita malah mengucapkan kata-kata yang jahat, yang mencela. Bahkan ada kata-kata itu kalau misalnya ditampar pipi kanan, nah harusnya kemudian dikasih pipi kiri begitu. Bahkan ketika misalnya ada orang yang memintamu untuk memberikan misalnya berjalan bersama dia 2 kilometer misalnya, berjalanlah bersama dia 4 kilometer. Artinya apa yang dibilang? Balaslah kebaikan dengan kebaikan, bahkan kejahatan pun harus dibalas dengan kebaikan. Itu tadi yang sempat disampaikan oleh Gus Romo. Jadi menurut saya ajaran semua agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan tadi, begitu. Iya. Berarti kalau ada yang jelek-jelek itu kembali ke
oknumnya masing-masing dalam menafsirkan agama itu ya, pesan agama itu sendiri. Dan tadi komunitas-komunitas tadi, makanya penting komunitas yang saling membangun tadi, yang positif tadi. Iya. Sebenarnya di Indonesia juga sebenarnya udah banyak ya komunitas-komunitas baik itu berbasis agama ataupun bukan berbasis agama yang terus menyuarakan aksi toleransi. Kemudian kayak kalau tadi yang dilakukan oleh Gamki mungkin kegiatan-kegiatan mengundang Paskah umat yang agama yang di sekitarnya dan sebagainya. Aku juga punya pengalaman gitu, sering ikut makan siang Natal, terus dari teman-teman yang Katolik Kristen ngundang kita buat buka puasa Ramadan di rumahnya, itu kan juga sebenarnya bentuk dari upaya mereka menghidupkan nilai sila pertama gitu ya sebagai final ideologi yang sudah diwariskan sama Makan siangnya tapi gratis ya. Makan siang gratis. Jadi itu ada ayat Alkitab. Ini baru kita. Biar kayak Diundang lagi sama TikTok. Gitu, Bang. Enggak diundang sama TikTok. Dibilang ini Bang Sahat ini enggak paham ajaran Alkitab dibilang kan. Nah, jadi Yesus Kristus itu mengajarkan itu ada 2 hukum yang utama dan paling utama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu lah gitu. Jadi benar-benar mengasihi Tuhan Allah kita sang pencipta. Nah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia, nggak dibilang sesamamu manusia yang beragama Kristen. Sesamamu manusia yang pengikut Yesus, nggak ada, sesamamu manusia titik. Nah, seperti dirimu sendiri. Ya siapa yang nggak sayang dengan dirinya kan? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Tidak dibilang tadi seperti Gus Romo manusia yang mana dulu nih? Yang satu suku enggak, satu agama enggak, ada, sesama manusia. Nah itu kan sudah jelas prinsip kasih tadi. Prinsip bagaimana kita itu ya menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi kepada setiap orang gitu. Kalau di Islam itu rahmatil alamin hanya untuk orang muslim aja, Romo. Untuk semuanya, alam itu semuanya, alam. Alam. Kalau dalam alam itu artinya ada manusia. Termasuk Bang Sahat juga harus Iya, diberikan rahmat. Ini kan sudah. Ini kan udah ada rahmatnya. Nah, makanya ini kan ada hampir 90% saudara-saudara muslim Indonesia. Kalau semua ngasih rahmat gini kan kita enak yang 10% kan. Kan itu kan. Natalnya setahun sekali, hadiahnya Iya sepanjang 90% kan begitu. Nanti yang 10% pusing ngasih 90% kan. Lai Bang, gini Bang. Orang tua saya dulu dirawat di rumah sakit. Karena saya itu kan lintas interfaith. Saya tanya orang tua saya, Pak ada teman saya mau jenguk. Oh ya wes gak apa-apa. Namanya siapa? Suster Patris saya bilang. Ya wes gak apa-apa sini aja. Datang Suster Patris dengan teman-temannya. Agama. Nah, papa saya bilang, Suster tolong doain. Loh gak apa-apa Pak Yai. Gak apa-apa, doa aja. Itu kesembuhan saya. Suster itu langsung doa. Dan Minta ini doa ke orang Kristen. orang Kristen, Katolik. Namanya Suster Patris namanya. Saya masih ingat. Karena dulu saya tuh udah intens hal-hal seperti ini. Jadi orang yang sudah dari baru lahir sampai gede berkutatnya dengan agama sudah selesai tentang hubungan kita itu. Yang belum selesai itu orang yang baru melek agama. Iya betul. Itu Bang, dia baru melek agama. Mungkin Gus Romo ya. Romo boleh ini menyampaikan juga tadi yang soal terkait orang yang baru tahu agama, yang baru nyemplung agama itu kurang memahami konteks. Mungkin tadi yang sebelumnya belum di-spill nih Rahman Rahim, tadi di belakang layar kita udah membahas itu. Mungkin teman-teman boleh di-spill apa makna Rahman Rahim yang hilang di masyarakat gitu. Yang tadi Romo sebutkan di dalam kata bismillah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Ibrahim itu kedatangan seorang majusi, dia lapar. Dia tidak satu Tuhan dengan Ibrahim. Tolak tuh sama Ibrahim. Tuhan negur. Ibrahim, bukankah dia itu hidup selama ini gua yang kasih makan? Orang majusi keluar. Ibrahim lari menjemput orang itu. Temen gua agnostik. Dia dapat jodoh. Agnostik gak beriman. Iya Bang ya. Lah kalau kita beriman dapat jodoh wajar. Lah kalau kita beriman gak dapat jodoh itu tanda tanya besar.
Bener gak Bang? Itu bagi gua. Dan kekayaan Indonesia itu bukan ada yang di dalam bumi Indonesia, bukan ada di bawah laut Indonesia, tapi ada di atas permukaan bumi, permukaan laut, yaitu harmoni masyarakat Indonesia, Bang. Dan ingat, orang yang baru melek agama, kemudian dia merasa paling saleh, dia merasa paling bersih, itu akan timbul violensi, kekerasan. Iya. Itu Karena belum sempurna pemahamannya ya. belum sempurna. Dia ngopinya kurang jauh, kalau bangsaan ngopinya di Vatikan. Kita ajak nanti ngopinya. Iya, tapi Gitu kan, belum dari pernah- Baitul Maqdis. belum pernah ngopi di Arab Saudi. Iya. Ditunggu nanti Di sana acaranya. nanti ada Starbucks. Iya. Kita yang tawaf, abang di Starbucks aja. Siap. Oke Kang, ini terakhir. Oke. Harapannya nih anak-anak muda hari ini kan akhirnya dia beragama itu merasa paling benar. Dan ini di rata-rata anak-anak muda. PPM UIN misalkan ada case yang mengatakan bahwa kampus itu hampir 32% intoleran gitu. Kampus-kampus Islam loh. Atau kampus-kampus umum gitu. Itu 32% kalau nggak salah intoleran. Nah, ini kan penyakit ini. Gimana kita akhirnya melihat Indonesia emas ya kan? Kalau anak mudanya juga dalam konteks agama mereka nggak bersatu. Kita butuh orang-orang yang kayak Bang Sahat dan Romo Ali yang bisa tadi menuai banyak kesepakatan padahal beda agama. Apa harapannya Kak? Ini Romo dan Bang Sahat. Bang Sahat dulu lah. Ya, jadi tadi yang di awal tadi bagaimana hal-hal yang baik, hubungan antar agama yang bagus, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mengakar di seluruh daerah itu, ayo di setiap daerah kita tunjukkan, kita publikasikan. Yeah. Bukan untuk menyombongkan itu, tapi justru untuk menjadikan itu inspirasi Betul. bagi masyarakat kita bahwa sudah sangat hal yang biasa gitu. Kita hidup beragam, kita hidup dalam perbedaan bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh contoh dari figur-figur. Tidak hanya figur-figur di tingkat yang atas harus elit-elit politik, tapi figur-figur yang ada di sekitar kita. Nah, kalau cinta atau kasih kan sebenarnya semua ini kan bicara soal mencintai dan mengasihi. Betul. Ya kan, bagaimana kita mencintai mengasihi sesama kita seperti diri kita begitu kan. Nah, kalau paling tinggi tingkatan cinta, kalau sesama orang yang pacaran itu Bang, itu namanya cinta eros. Cinta eros. Cinta karena saling tarik menarik, ada dalam tanda kutip nafsu kadang kan. Tapi cinta paling tinggi itu namanya di kita itu cinta agape. Jadi cinta yang mau berkorban. Kalau kata Yesus itu kasih yang paling besar itu ketika seorang sahabat mau mengorbankan dirinya demi sahabat-sahabatnya. Dan siapa contohnya yang paling kita kenal? Rianto. Iya. Dia cinta agape. Dia nggak memikirkan keluarganya. Ini mungkin orang yang nggak dikenalnya, tapi dia korbankan dirinya. Saya merinding ini. Iya. Karena kemarin diundang teman-teman Ansor. Cuman saya nggak bisa datang karena menjaga anak, teman-teman Itu kalau Gamki yang hadir. Itu Kalau contoh. datang, ada saya di sana. Itu di mana waktu itu? Di Mojokerto kalau nggak salah. Itu contoh cinta agape gitu. Kita harusnya itu teladan itu harus kita tunjukkan bahwa banyak figur-figur di Indonesia yang menunjukkan gimana kita saling peduli begitu. Nah, ketika ini bisa ditunjukkan, terus dinarasikan, terus diceritakan ke orang-orang. Nah, contoh-contoh yang baik ini yang kemudian bisa kita pelajari bersama, kita bisa kemudian ceritakan ke internal kita, ke orang-orang kita, dan sebaliknya juga tadi diceritakan Gus Romo ada Suster Petris tadi yang juga mengasihi, dia mendoakan orang yang berbeda agama. Nah, ini yang menurut saya narasi ini yang harus terus kita bangun terus, kita glorifikasi, kita sebarluaskan begitu. Anggap bahwa perbedaan itu hal biasa ya, bukan lagi beda. Maksudnya tadi beda dibedakan. itu silakan kita tentunya harus menjaga nilai-nilai agama kita, bagaimana memperkuat keimanan kita, tapi bagaimana iman tadi kan nilai-nilai tadi kan mengajarkan nilai-nilai universal tadi. Tadi yang diceritakan Gus Romo saya baru tahu ceritanya tadi soal Nabi Muhammad, bagaimana juga Nabi Ibrahim tadi cerita dan lain sebagainya. Itu kan nilai-nilai yang kita udah pelajari di agama kita. Nah, tunjukkan perbuatannya. Bisa nggak kita contohkan para nabi-nabi tadi, para tokoh-tokoh tadi, termasuk tokoh di depan mata kita tadi, ada Rianto, ada Suster Petris, ada siapa lagi figur-figur yang sudah melakukan contoh-contoh teladan yang sehari-hari. Nah, bisa nggak kita melakukan itu begitu? Nah, menurut saya ini yang harus terus kita sebarluaskan. Nah, termasuk kita dukung
deep talk terus untuk kan? Buat ini kan. Nah, penting ini semua tokoh-tokoh agama, pengusaha-pengusaha Kristen, pengusaha-pengusaha Muslim Datang ke Deep Talk. harus bantu deep talk. Biar jalan terus jembatannya kan. Kan begitu. Gimana Romo terakhir Romo? Harapan. Seorang perempuan namanya Robiatul Adawiyah. Dia membawa ember isinya air. Ditanya sama warga sekitar. Wahai Robiah, mau kemana kamu? Saya mau memadamkan api neraka. Saya mau membakar kado dari surga. Kalau ini kado jangan dibakar bang. Dinikmati. Jangan, dapur coklat harus dimakan ini. Coklat ini. Ember ini isi air untuk memadamkan api neraka. Sedangkan korek yang saya bawa ini untuk membakar kado dari surga. Artinya apa? Kalau ibadah kita hanya takut surga dan neraka, artinya kita belum mencapai titik cinta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, ibadah saya itu untuk Tuhan yang telah mencintai kita. Tuhan yang telah memberi makan pada saat kita di kandungan ibu. Di kandungan ibu Tuhan mendidik kita tentang arti keadilan. Itu. Di sini poinnya adalah begitu kita lahir di dunia, konstruk sosial yang bermain. Lah, hikmahnya adalah kita bisa mengambil dari beberapa orang. Hikmah itu resort-resort yang ada menempel pada orang-orang. Menempel pada Bang Saad, pada Arif, pada Mbak Lintang. Saya ambil hikmah kebaikan itu untuk diri kita. Pandanglah cinta pada other, kuatlah pada diri kita, teologi kita. Kita sudah sholat belum? Pada diri kita. Iya. Itu, pandanglah orang lain dengan cinta. Itu. Tapi cinta bukan berujung kepada pelaminan. Enggak harus konteksnya di situ. Kalau Romo Ali cinta sama Bang Sahat terus di pelaminan kan jadi aneh gitu. Cintanya di konteks yang lain. Agak Ya. lain. Coklat. Oke Lintang langsung ditutup. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak diskusi kita di channel Deep Talk Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.